Maka jangan patuhi para pembohong, walau mereka menginginkan kau berlemah lembut, mereka akan lembut. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Contoh yang kedua, berarti nggak dewasa, betul? Kalau kita mah mumpung badan besar, ya mau ditagih utang tinggal pites, betul tidak? Berhubung itu nalarnya nalar anak-anak, ya segitu ibu. Tapi kaumnya Nabi Musa tidak tahu. Nih, ini Aus bin Unuk ini ada dari zaman sebelum kapal Nabi Nuh dibentuk. Nabi Nuh ketika mendapatkan wahyu untuk membuat perahu, lalu Allah memberikan petunjuk harus memakai kayu yang paling besar, tidak ada yang bisa menggotongnya kecuali Aus bin Unuk. Didatangilah Aus bin Unuk, kata Nabi Nuh, wahai Aus, saya mau minta bantuanmu. Apa itu? Tolong bawakan kayu itu ke tempat saya. Kamu mau kasih saya apa? Sepotong roti. Sepotong roti, dia bawa satu roti, dibawa. Lalu kata Ausnya, kebayang ya, raksasa kalau ketawa begitu bu ya. Kamu mau kasih saya roti sekecil itu? Gunung ini kalaupun disulap jadi roti belum tentu bisa bikin kenyang aku, apalagi sepotong roti. Coba dulu, nih sedikit dulu, makanlah dengan membaca bismillah. Dimakan ibu, coba beri meremehin, bismillah. Mau lagi? Cukup, aku sudah kenyang. Kebayang ibu ya? Dan saya dapat ilmu ibu. Dulu ada itu teman saya di tempat tinggal saya dulu, dari tadinya ceking tiba-tiba dapat ibu tiri yang baik, kok tiba-tiba gendut. Makanmu kayak gimana? Nih aku kasih tahu Mbak Ismi, kalau makan jangan baca bismillah, cenah. Biar makannya banyak nggak kerasa, cenah gitu. Ari saya nggak tega, masa memasukkan makanan tanpa bismillah, betul? Nah, ini kita kembali ke dalam Aus bin Unuk ini. Dengan dia membaca bismillah, lalu dia kenyang hanya oleh sepotong roti, dan dia membawa itu kayu satu kali gendong untuk satu perahu. Bayangin bu, ya. Lalu dibawa ke tempat Nabi Nuh. Setelah bahtera, setelah kapal dibuat itu jadi, Aus bin Unuk minta tempat di dalam kapal. Ya nggak bisa Aus, maaf saya bikin kapalnya kecil. Ini hanya untuk manusia-manusia kecil. Dan ternyata ketika terjadi banjir bandang, dari atas banjir hujan, dari bawah memancar air, dan itu semua bumi kelelep, airnya cuma sampai sebetisnya Aus bin Unuk ibu. Jadi walau pernah banjir besar, Aus mah selamat, walau ngedeprok nggak bakal sampai ke pusar, betul? Nah, ketika itu zaman sudah diganti, peradabannya Aus tetap ada. Ketemulah zamannya Nabi Musa. Akhirnya ibu, Nabi Musa mendatangi kampung itu, bismillah, menggandeng Allah, hanya ditemani Nabi Harun, dan minta sama Allah untuk ditemani. Pun beberapa sahabat, hanya beberapa gelintir dari 12 kelompok yang ikut, hanya sedikit ibu. Begitu datang, wah, godenya minta ampun, kabur kaumnya Nabi Musa ibu. Ya, itu Aus ngambil gunung batu, ditaruh di kepalanya buat nakut-nakutin. Namanya juga otak anak kecil, betul? Begitu dibawa gunung batu di atas kepalanya, Allah mengutus burung ababil, dipatok-patok ujung gunungnya, berlubanglah ujung gunungnya, blek, mencekik leher Aus bin Unuk. Dan ketika itu Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukul Aus dengan tongkatnya, salto bu, bukan lagi lari tapi loncat salto untuk memukul Aus, pun kena dengkulnya. Dan apa yang terjadi? Aus bin Unuk ngedeprok, kejejak sama gunung batu, matilah Aus bin Unuk. Dan itu di sana, di daerah terjadinya itu ibu, ada satu sungai, dan itu dinyatakan pondasinya itu terbuat dari tulang iganya, tulang belakangnya Aus bin Unuk.
Ya, saking besarnya manusia raksasa. Dan ada satu lagi kisahnya Ibu. Satu masa Aus bin Unuk datang ke Raja Romawi. Wahai raja, aku sudah dewasa. Aku butuh gadis yang bisa kujadikan istri. Gimana caranya? Bingung raja dengan pasukannya. Gimana caranya ya? Siapa yang mau menikahkan? Buku gede pisan ya. Kitanya kecil-kecil, manusianya sudah mulai kecil-kecil ketika itu Bu. Ketika banjir Nabi Nuh itu manusianya sudah mulai kecil. Apa yang terjadi Ibu? Apa yang terjadi? Raja bermusyawarah dengan penasehatnya dan akhirnya memberikan informasi. Bilang minta waktu 20 tahunan lebih. Nanti kalau sudah jadi dikabarin, nanti kalau sudah ketemu dikabarin, minta waktu dulu aja. Oke, namanya juga anak-anak kan Ibu ya. Pergilah Aus bin Unuk. Apa yang terjadi Ibu? Dapatkah gadis raksasa? Adakah anak gadis raksasa? Ini Raja Romawi Ibu mengukir gunung. Diukir, dipahat, jadilah seperti gadis yang molek montok, tidak berbusana sama sekali. Dan itu besarnya luar biasa. Dibuatlah lubang kemaluan. Di situ digeroakin, dalamnya menjadi goa yang sangat besar Ibu. Lalu di dalamnya diisi daging. Dipanggillah si Aus bin Unuk, ini gadismu, semoga engkau cocok. Pas ngeliat, wow, dia tertarik Ibu, birahinya terpancing, bersetubuh, disenggamai itu si gunung, ya Ibu. Dan satu kali itu dia menyenggamai, spermanya itu qadarullah menjadi larva, larvanya sebesar manusia. Dan larvanya itu banyak sekali dan lama-lama menetas. Itulah yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Yang karakternya karena dia dibuahi bukan alami antara sperma bapak dan ovum, namun oleh qadarullah. Akhlaknya pun karena bercampur dengan daging bukan daging manusia Ibu, maka dia menjadi manusia yang serakah. Yang dikisahkan dalam hadis suatu saat nanti akan keluar dari liang itu. Kenapa akan keluar? Karena waktu kerajaan dipimpin oleh Raja Zulkarnain itu ditutup oleh kuasa dari Allah lewat Raja Zulkarnain di tembok. Kiamat nanti ketika Dajjal sudah mulai waktunya muncul, itu bentengnya akan dibongkar dan anak-anaknya Aus akan keluar, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah bersenggama itu bertemu dengan Nabi Musa, tamatlah riwayatnya Aus bin Unuk. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kisah yang sebenarnya wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Kisah yang ingin saya garis bawahi adalah mari makan, mari minum dengan membaca bismillah. Dan ayo Ibu, apapun yang disuruh sama Allah, apapun bahaya yang sepertinya terbayang dalam pikiran kita tentang apa yang harus kita kerjakan, jangan buru-buru menyimpulkan itu berbahaya. Gandeng Allah, segalanya akan menjadi mudah. Sebesar apapun masalahnya, gandeng Allah, maka masalahnya akan menjadi mudah. Seperti kaumnya Nabi Musa, mereka udah takut duluan. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Aus bin Unuk walau besar badannya, namun dia punya kelemahan. Ini hikmahnya bisa didapat ya Bu ya. Menghadapi masalah, gandeng Allah. Sebesar apapun akan bisa mudah. Allah punya cara menuntun kita, menghidayahi kita, bagaimana caranya kita menang dalam ujian. Jadi ayo hadapi, gandeng Allah. Hadapi, gandeng Allah. Lakukan apapun, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Membelai suami, bismillah. Menggendong anak, menyuapi anak, bismillah. Jangan pernah melakukan aktivitas mulai hari ini tanpa melafalkan kata bismillah. Saya mungkin gara-gara selalu pakai bismillah Ibu, jadi badan saya ini tetap awet muda, ramping, betul? Betul tidak? Betul. Ya, karena saya nggak tega mau makan tanpa baca bismillah, takutnya membawa ke neraka. Ya dampaknya begini, saya pergi kemana-mana ceramah nggak dianggap ustadz. Kenapa? Masih kelihatan ABG. Setuju? Tapi nggak apa-apa Bu ya, lebih baik awalnya diremehkan lalu cerocosan
habis ceros-cerosan lalu disambut. Oh, indah betul. Ini gara-gara makannya pakai bismillah, minumnya pakai bismillah. Kalau Aus bin Unuk dengan sepotong roti bisa kenyang, nah kita dengan sepiring nasi masa nggak kenyang ya? Tapi kalau kita nggak bismillah, 4, 5 masih berani pengen nambah, perut udah busung betul. Itulah mulut kita itu harus kita kunci dengan lafaz Allah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi